tiga. Ada najis berat disebut mughallazah. Ada najis ringan disebut dengan mukhaffafah. Ada najis pertengahan disebut mutawassithah. Nah, yang pertama dibahas al-mughallazah. Al-mughallazatu tathuru bisab'i ghasalatin. Najis berat itu bisa suci. Halaman berapa tuh? 21. Nah, bisab'i ghasalatin, bisa suci dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bendanya. Ihdahunna, salah satu di antara yang 7 tadi, biturabin, dengan tanah. Jadi campur dengan tanah. Jadi ketika ada najis berat itu kan najis anjing, najis babi. Mau itu bagian dari badannya atau cuman bekasnya, tapak kakinya basah nginjak lantai rumah kita, najis. Bulunya basah, terpegang meskipun tangan kita kering. Ya, bukan kering sama kering, ini satu di antaranya basah. Karena itu membekas. Maka najis mughallazah. Air liurnya, air matanya, kalau memang ada keringatnya, ya, darahnya, kotorannya, kencingnya, semua dihukumkan najis mughallazah. Bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Nah, dianggap 7 kali basuhan itu bila bendanya kita hilangkan. Kalau masih ada bendanya langsung kita siram, ya, itu belum terhitung basuhan hitungan 1, 2, dan seterusnya. Pokoknya selama masih ada bendanya, anggaplah misalkan kotorannya, kita tidak buang dulu, langsung aja disiram. Masih ada bekas kotoran itu di situ. Mau 100 kali kita nyiram belum suci. Jadi kalau kita contohkan begini. Ada. Sekali ada apa? Resep tarian acara pengumuman. Baik. Nah, jadi nih, ini misalkan lingkaran yang ada najisnya, anggaplah titik tengah di sini. Nah, ini najis mughallazah. Nah, sekarang kita mau bersihkan najis mughallazah ini. Bagaimana caranya? Ambil dulu sesuatu, tisu kah, kain kah, atau apakah, buang dulu bendanya. Dibuang bendanya. Nah, ini kan benda sudah tidak ada. Baru kita hitung nyiramnya itu 1, 2, sampai 7. Kalau misalkan bendanya masih ada, siram sekali, samar, tapi masih ada. Ini belum dihitung 1. Siram yang kedua, masih ada. Siram ketiga, masih kelihatan. Siram keempat, masih. 5, 6, yang ke-7 baru hilang, maka siraman yang ke-7 itu baru dihitung 1. Jadi kalau mau menghilangkan najis mughallazah ini, bagusnya jangan langsung disiram macam itu. Ya, bagaimana caranya? Ambil sesuatu, buang dulu bekasnya. Jadi sudah tidak ada benda lagi, baru kita siram. Nah, ketika bendanya, ainnya, zatnya sudah tidak ada, maka mulai dari situlah kita nyiram, terhitung 1 sampai 7. Nah, ihdahunna biturabin, 1 di antara 7 basuhan itu pakai tanah. Pakai tanah yang dimaksud, mohon maaf, banyak kita kadang salah paham. Ambil tanah lumpur, diraup, ditimpakan ke lantai yang bekas ada najis mughallazah. Sebenarnya tidak mesti harus begitu. Kata Imam An-Nawawi, tanah yang dimaksud itu cukup air, misalkan bening, ambil tanah atau lumpur sedikit, masukkan, ya, diaduk keruh, cukup. Bukan tanah. Kalau pakai tanah lumpur, menghilangkan lumpurnya itu penat lagi kita. Besuh lumpurnya tuh. Apalagi seember lagi nyiram pakai lumpur. Wah, lumpur.
bini yang menyelesaikan, kasihan. Ya, jadi tidak perlu begitu. Bihaitsu yukaddirul ma, cukup air misalkan kalau ukuran bening nih. Ya, bahkan kalau di sungai kita kebetulan mau habis hujan air keruh, nah cukup itu. Asal keruhnya karena tanah tadi itu. Dan tidak cukup tanah ini kalau diganti dengan sesuatu yang lain, misalkan pembersih WC. Ya, pakai merek apa aja atau apa tuh buat Pixal atau yang bersihkan pakaian tuh. Yang kalau orang Banjar bilang tai lambuan. Ada tai lambu halus macam itu. Ya, telur kutu lebih pasnya. Ya. Baju tai lambuan ya. Tai lambuan tuh tuyok benar-benar gini nah. Itu baru tai lambuan. Ya. Nah, jadi kalau diganti pakai sabun, pakai pembersih, walaupun masya Allah bagus pembersih keramik tuh misalkan atau kayak Pixal tuh tadi, ya karat-karatnya langsung hilang, tetap tidak suci. Kenapa? Lianna fihi fayrusan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita menghilangkan membasuh najis mughallazah itu satunya pakai dicampur dengan tanah. Ternyata setelah diteliti oleh ilmuwan, ya, di bekas najis mughallazah anjing atau babi atau turunannya itu ada virus di situ. Yang virus itu tidak mati, tidak hilang kecuali pakai tanah. Mau pakai sabun yang paling bagus kayak apapun, tidak hilang. Nah, jadi apa yang sudah ditentukan oleh syariat itu ada hikmah. Kadang-kadang kita tidak terlalu peduli. Mungkin pikir kita, pakai Pixal lebih bagus daripada pakai tanah. Belum tentu. Ini syariat yang menentukan. Sama gini, contoh sederhana lah. Emas. Laki-laki kan haram pakai emas. Itu udah aturan syariat. Haram. Mau sedikit, mau banyak, haram. Ternyata syariat mengharamkan itu ada alasan. Jadi kalau kita nih, laki-laki, mau pakai cincin emas kah, atau gelang emas, atau kalung emas, ternyata ada zat yang di emas itu masuk lewat pori-pori. Dengan memakai emas dengan kadar yang tertentu, banyaknya, dia masuk ke pori-pori. Nanti setelah dia masuk itu akan mengendap di badan orang yang pakai emas, laki-laki khususnya. Lama kelamaan akan menyebabkan timbul penyakit. Saya lupa istilah bahasa Latinnya, ya penyakit ini. Kalau mafhum atau faham penyakit ini, penuaan di kala dini. Artinya umur masih 20 tapi udah macam kayak 70. Lumpuh, tak bisa jalan bahkan dan sebagainya. Jadi usia muda tapi tampilannya tua. Nah, itu efek daripada menggunakan emas dengan kadar tertentu. Makanya syariat mengharamkan. Perempuan kenapa tidak? Karena perempuan ini zat emas yang masuk lewat pori-porinya itu, ya mohon maaf, setiap bulannya dikeluarkan lewat menstruasinya. Jadi ketika dia datang bulan, itu zat ibaratnya racunnya yang dari emas itu tadi dikeluar. Makanya perempuan tak haram. Tak haram pakai emas kecuali kalau dari sini sampai ke sini. Itu berlebihan haramnya, bukan karena emasnya, karena berlebihan. Ya, sampai sini, ini sampai sini. Kalung setengah kilo. Ya, itu udah berlebihan. Haram juga kalau berlebihan, israf namanya. Nah, jadi tadi jangan kita pakai akal atau logika, karena syariat itu kadang nggak masuk pakai akal. Kalau kita pakai akal, tentu tanah sama sabun mana membersihkan, mana wangi lagi. Ya, berarti kan bagus sabun akalnya, tapi tidak bisa pakai akal. Tetap wajib pakai tanah. Seandainya tanahnya diganti dengan sesuatu yang lain, ya walaupun secara zahirnya lebih bagus, lebih mantap, lebih menghilangkan bahkan bekas dan sebagainya, maka tetap tidak suci. Alasan itu tadi, karena ada virus yang dinajis itu tidak bisa hilang kecuali harus pakai tanah. Nah, di mana kita harus nyiram pakai tanahnya? Di awal, di tengah, atau di akhir? Terserah. Kata Imam An-Nawawi, boleh di awal tidak apa-apa, di tengah juga tidak apa-apa, di akhir juga tidak apa-apa. Afdolnya di tengah-tengah. 1, 2, 3, yang keempat misalkan siram air yang sudah bercampur tanah. Kalau di akhir, nah di akhir nih ya habis, lantainya kotor lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir pakai tanah yang kotor. Ya, jadi kalau tengah-tengah sedang, kotorannya sudah hilang, kemudian yang bekas tanah tadi pun sudah disiram lagi dengan air yang
berikutnya. Jadi ihdahunna biturabin. Nah, kalau tangan kita misalkan kena, kita basuh di sungai, cukup lalukannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau belum ada tanahnya, ya kasih nanti pakai tanah 7. Ya, jadi kalau di sungai gampang, atau kaki kan, gerak-gerakan aja, jangan didiamkan. Kalau diamkan belum dihitung 7. Jadi setiap orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 suci. Asal bendanya sudah hilang. Ya, kalau masih ada bendanya, maka belum dihukumkan suci. Jadi itu cara membersihkan najis mughallazzah atau najis yang berat. Jadi campuran tanahnya tidak mesti lumpur yang kita curahkan ke situ. Ambil aja tanah sedikit, aduk. Ya, ketika air itu udah berubah jadi keruh, cukup. Ya, itu udah sah hukumnya. Baik. Kemudian yang berikutnya wal mukhaffafatu, najis mukhaffafah, insyaallah kita lanjutkan nanti di kajian yang berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Mari sama-sama kita baca. Nanti kalau ada pengumuman setelahnya aja. Kita baca suratul Fatihah. Kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mohonkan mudah-mudahan saudara-saudari kita yang sekarang lagi berjuang, ya, khususnya di Palestina, diberikan oleh Allah kemenangan, dimudahkan urusan-urusan mereka. Yang sudah wafat, baik laki, baik perempuan, baik anak-anak, dinilai mati syahid mereka semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kalaupun kita tidak bisa ikut bersama mereka di medan perang, menyumbangkan harta dan yang lainnya, mudah-mudahan kita yang ikut andil walaupun hanya dengan panjatan doa, karena doa ini lebih dahsyat jika kita ikhlas. Doa silahul mukmin. Doa ini adalah senjatanya orang yang beriman. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan mereka, ya, dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang mati syahid dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk surga tanpa hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم عافنا ولطفنا واحفظنا وانصرنا والمسلمين. اللهم أعز المسلمين. اللهم اكفنا وإياكم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح قلوبنا وأعمالنا ونيتنا ومقاصدنا وذريتنا وأهلنا وأولادنا وطلباتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.